Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Para remaja, orang muda, bapak ibu, oma opa, baik yang ada di sini maupun di seluruh Indonesia yang mengikuti lewat TVRI. Bisakah kita menghitung bintang-bintang di langit? Bisakah Abram atau Abraham menghitung bintang-bintang itu? Tidak, tidak bisa. Tetapi terhadap janji Allah yang mengatakan bahwa keturunannya akan begitu banyak, tak terhitung seperti bintang di langit, yang rasanya seperti tidak mungkin itu, Abraham atau Abram percaya. Dan karena percaya pada janji Allah ini, Abraham dinyatakan benar oleh Allah. Maka mari kita belajar dari Abraham, apa artinya kita percaya pada janji Allah. Sekitar 16 tahun yang lalu, saya mengantar sekelompok mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas di Bangkok untuk ikut pelatihan leadership dan kreativitas dalam bisnis. Ada seorang pelatih atau coach yang meminta beberapa mahasiswa untuk membawa sebuah tangga aluminium yang panjang, tinggi, lalu mendirikannya di aula pelatihan itu. Lalu meminta salah satu untuk naik dan berdiri di atas tangga itu, di puncak tangga itu. Lalu dia mengatakan kepada mahasiswa yang berdiri itu, di bawah ini semua adalah teman-temanmu, dan saya adalah coach, pelatih. Sekarang jatuhkanlah dirimu. Dan dia terjun. Tetapi karena dia bukan orang yang terlatih dalam olahraga, dia jatuhnya tidak tepat dan terguling-guling. Dia berpikir, dia mengandaikan bahwa teman-temannya akan menolong sehingga dia tidak terguling. Tapi pengandaian itu tidak jalan. Dia marah, kecewa. Pada saat dia marah, kecewa, dan mengungkapkan kemarahan itu, lalu coach tadi, pelatih tadi berdiri dan mengumpulkan semua. Lalu dia mengatakan begini, baik, pelajaran pertama, untuk berbisnis dan untuk sukses dalam pekerjaanmu, janganlah percaya kepada siapapun. Semua diam, saya juga diam. Dalam batin, saya tidak percaya. Tetapi itulah pelajaran yang diberikan oleh seorang coach kepada kelompok mahasiswa yang sedang dilatih tentang kepemimpinan dan kreativitas dalam dunia usaha. Bapak Ibu bisa setuju, bisa tidak.
Itu pandangan pelatih ini. Tapi saya justru ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk melihat sedikit potongan peristiwa ini. Dalam masyarakat kita bertemu dengan banyak kebohongan. Kita bertemu dengan banyak janji. Kita bertemu pada banyak orang yang mengingkari janji. Kita juga bertemu dengan kekecewaan. Pengandaian-pengandaian yang ternyata tidak jalan. Dan itu bisa terjadi di rumah tangga kita. Pasangan yang mengingkari janji kesetiaannya, atau anggota dalam sebuah komunitas yang berbohong kepada anggotanya yang lain, atau teman kerja yang tidak bisa dipercaya. Kita tidak usah berbicara tentang para politikus ya, banyak bohongnya dan banyak janjinya. Tapi ya sudah. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melihat apa yang sedang terjadi sebagai kebusukan di dalam masyarakat sekitar kita, itu menjadi hambatan bagi kita untuk percaya, apalagi menjadi percaya pada janji Allah. Nah, ini tidak mudah. Tapi persis disinilah kita sedang ditantang. Beriman menurut gaya Abraham adalah percaya pada janji Allah, dan dari pihak dia sendiri mengusahakan macam-macam jalan agar dia bisa bergerak sampai pada janji itu. Dalam sejarah kita ketahui bagaimana Abraham mencarikan menantu yang cocok bagi Iskak, agar menantunya itu orang satu daerah dengan Abraham, karena mempunyai pikiran dan mempunyai kebiasaan, tradisi yang sama, dengan harapan juga menjadi percaya pada Allah. Pada masa tuanya, Abraham juga belajar percaya dengan tetap selalu beramal kasih. Ketika ada orang dalam perjalanan, dia mengajak singgah dan memberi makan kepada mereka. Abraham juga harus mengusahakan sebagai orang asing membeli sebidang tanah untuk menempatkan jenazah istrinya Sarah, sehingga di tengah orang asing itu dia mempunyai sebidang tanah miliknya sendiri, dan macam-macam. Kepercayaannya kepada Allah diikuti dengan tindakan-tindakan langkah demi langkah yang memungkinkan janji itu tercapai. Maka sebagaimana Abraham dituntun Allah untuk percaya, kita juga dituntun oleh Allah untuk memasuki ruang kemampuan menyerahkan diri dan percaya pada bimbingan Allah itu. Keadaan rohani kita untuk percaya adalah semacam dorongan yang kuat, yang hidup di dalam jiwa kita. Itu mengantar kemana? Itu mengantar kita pada pengalaman dengan Yesus. Seperti tertampilkan
dalam bacaan Injil hari ini. Ketika mereka, Musa dan Elia, masuk dalam awan itu, Petrus juga, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini usaha, ini langkah Allah agar kita berjalan memasuki ruang janji Allah. Dan itu adalah perjumpaan dengan Yesus. Musa yang hadir dalam peristiwa ini adalah Musa yang mewakili tradisi hukum Taurat. Dan Elia yang hadir di sini adalah Elia yang mewakili tradisi para nabi. Maka genap sudah. Ada hukum Taurat, ada tradisi para nabi, dan itu mengantar Petrus dan teman-temannya, mengantar kita masuk di dalam awan Allah untuk mendengarkan kesaksian Allah. Yesus inilah anak yang dipilih dan agar kita mendengarkannya. Maka kepenuhan janji Allah yang diucapkan pada Abraham menemukan bentuk dan wujudnya ketika kita mendengarkan Yesus sebagai sabda. Hanya berbeda dengan Abraham, masalah besar kita itu kan biasanya kita berputar-putar ya untuk tidak percaya atau tidak mendengarkan Allah. Kita mencari banyak alasan untuk itu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, coba merenungkan sendiri. Yang biasanya saya pakai sebagai alasan untuk tidak percaya pada Yesus itu apa? Dan coba ditemukan apakah alasan ini punya dasar. Kalau dilihat betul-betul ternyata alasannya tidak berdasar. Tapi memang itu kita pakai sebagai alasan. Maka dalam peziaran kita pada tahun pengharapan jubileum ini, kita diajak untuk kembali percaya pada janji Allah. Meskipun kita bisa tidak setia, kita bisa gagal, tetapi Allah tetap setia. Dan Allah menepati janjinya. Maka pada janji Allah ini, di tahun pengharapan ini, harapan itu kita jadikan